Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Hasna Faizah yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan tentang realisasi dan variasi fonem, serta gejala fonologis. Pertama-tama, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok saya melalui sebuah video singkat. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Nur Hidayati dari kelompok 7 selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila dengan NIM 2405113686. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Syahban dengan NIM 2405113754. Perkenalkan, nama saya Rahma Andini Gunawan dari kelas 2024B. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan Nabila. Kepadanya dipersilahkan. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai realisasi dan variasi fonem. Realisasi adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yakni fonem, menjadi bunyi bahasa. Variasi fonem adalah wujud berbagai manifestasi bersyarat maupun tak bersyarat. Wujud variasi suatu fonem yang ditentukan oleh lingkungannya dalam distribusi yang komplementer disebut varian alofonis atau alofon. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma Andini Gunawan. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan melanjutkan mengenai materi alofon vokal. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, alofon itu merupakan variasi bunyi yang dihasilkan dari suatu fonem. Nah, bisa saja dalam satu fonem menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alofon vokal. Alofon vokal sendiri merupakan suatu pola yang diikuti oleh lidah yang berada pada posisi tertentu, bergerak ke atas atau ke bawah, sehingga posisinya hampir berhimpitan dengan posisi vokal yang ada di atas atau di bawahnya. Nah, selanjutnya adalah fonem U. Fonem U sendiri juga terdiri dari berbagai macam alofon. Seperti yang pertama ada alofon U terbuka, dilambangkan dengan huruf U kecil. Contoh katanya ada aku, saku, bantu, buku, dan luka. Nah, selanjutnya ada alofon U tertutup, biasanya dilambangkan dengan huruf U besar atau U kapital. Nah, contoh katanya ada ampun, ada kumpul, ada buntut, dan ada ketus. Jadi, fonem U-nya tertutup. Seperti kata ampun, tertutup oleh fonem N di belakangnya. Kata kumpul, kum tertutup oleh fonem M di depannya, di belakangnya, dan pul tertutup oleh kata L di belakangnya. Terus ada kata buntut juga, bun tertutup oleh N di belakangnya, tut tertutup oleh kata T di belakangnya juga. Sama halnya dengan ketus, tus tertutup oleh S di belakangnya. Nah, yang terakhir itu ada dilambangkan dengan huruf U dan W di atas seperti derajat. Jadi U dan W kecil di atasnya seperti tanda derajat. Nah, ini nih dilabilisasi jika diikuti oleh I, E, dan A. Contohnya saat kita mengucapkan kata buih, kue, ataupun buah. Buih tulisannya seperti B-U-I-H, namun pada saat kita ucapkan terdengar seperti ada tambahan W di antara U dan I, maka terdengar seperti buih. Padahal tulisannya hanya B-U-I-H, itulah peran alofonnya di dalamnya tadi. Sama halnya seperti kue, kue hanya terdiri dari kata K-U dan E, kue. Tapi pada saat kita ucapkan seperti ada tambahan huruf W di antara huruf U dan E. Jadi itulah contoh-contoh fonem huruf U. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Nur Hidayati. Materi yang akan saya sampaikan adalah alofon konsonan. Tiap fonem konsonan mempunyai alofon yang dalam banyak hal ditentukan oleh fonem tersebut dalam kata atau suku kata. Berikut adalah contohnya. Pertama, ada fonem P yang mempunyai alofon lepas jika diikuti vokal. Contohnya, pipi, lupa. Dan juga fonem P mempunyai alofon yang bunyinya tidak lepas jika terdapat pada suku kata tertutup. Contohnya, sedap, atap. Apakah teman-teman menemukan perbedaan dari kata yang telah saya sebutkan? Pipi, sedap. Berbeda bukan dalam penyebutan alofon P-nya. Selanjutnya, ada fonem sh mempunyai alofon seperti, contohnya seperti syahadat, syahdu. Ada juga fonem H yang mempunyai alofon lepas, hantu, musuh. Baiklah, karena durasi waktu, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Suci Aulia Syahban. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama, yaitu netralisasi dan aktif fonem.
Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat perubahan lingkungan. Misal pada lafal kata babat, babat yang berarti tambo atau babat yang berarti daging terlembu. Bunyi konsonan letupan de pada akhir kata berubah menjadi konsonan homorgan tak bersuara te. Jadi adanya bunyi te pada akhir lafal kata babat adalah hasil netralisasi. Sedangkan arti fonem adalah golongan fonem yang kehilangan kontras pada posisi tertentu. Selanjutnya jenis yang kedua, yaitu pelepasan fonem dari kontraksi. Pelepasan fonem terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada aferesis. Aferesis adalah pelepasan fonem pada awal kata, tetapi menjadi tapi. Selanjutnya ada sinkopa. Sinkopa adalah pelepasan fonem pada kata tengah. Misalnya, semenjak menjadi sejak. Apokope adalah pelepasan fonem pada akhir kata. Contohnya adalah harmonis menjadi harmoni, strategis yang menjadi strategi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan Nabila. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bentuk kata karena satu dari dua buah fonem yang sama diganti dengan fonem yang lain. Contohnya, kata belajar. Kata belajar itu terdapat kata ber dan ajar. Sebenarnya seharusnya itu menjadi berajar. Namun karena terdapat dua huruf R dalam satu kata, jadi disimilasikan sehingga kata tersebut menjadi belajar. Selanjutnya ada metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua kata yang bersaing. Contohnya ada kerikil dan kelikir. Lalu ada urul dan ulur. Lalu ada royal dan loyal. Kemudian ada usap dan sapu. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma Andini Gunawan. Kepadanya dipersilahkan. Materi selanjutnya adalah penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata pada umumnya merupakan penambahan bunyi vokal yang dilakukan dengan tujuan untuk kelancaran pengucapan. Selanjutnya ada juga penambahan fonem di awal kata. Hal ini disebut dengan protesis. Contoh katanya adalah bu menjadi ibu, terus ada hitam ditambah fonem di depannya menjadi hitam, terus ada kupat ditambah fonem menjadi ketupat, ada trik menjadi trik. Nah, selain di depan ada juga penambahan fonem di tengah kata yang disebut dengan epentisis. Contoh katanya adalah sejak menjadi semenjak, terus ada kata treyuh menjadi kata terenyuh, ada kata suku menjadi kata sukun. Selanjutnya ada penambahan fonem di akhir kata yang disebut dengan paragoge. Contoh katanya itu adalah guli menjadi guling. Terus ada kata kurs ditambah fonem di belakangnya menjadi kata kursi. Terus ada kata induk menjadi kata induktif. Ada residen menjadi residen. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan tentang realisasi dan variasi fonem serta gejala fonologis. Mohon maaf apabila ada kesalahan lisan maupun tulisan. Saya harap pendengar memahami apa yang kelompok saya sampaikan. Dengan ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Profesor Hasnah Faizah serta anggota kelompok saya yang sudah bekerja keras. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.